Salam selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam. Dan adapun firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya, pasalnya yang ke-57 ayat 14-21. Namun saya akan mengambil satu ayat saja dari nas kita pada malam hari ini, yaitu yang terdapat di dalam ayat yang ke-18. Saya bacakan demikian bunyinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Tema kita pada malam hari ini adalah pemulihan yang membawa hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seorang dalam keadaan sakit, taruh dia mengalami sakit yang sangat berat dan perlu penanganan medis yang tepat dan benar. Dan dalam penanganan itu kadangkala sangat tidak mudah, menyakitkan dan membutuhkan proses dan kesabaran. Namun ketika dia sabar mengikut proses itu, dan dia mengikuti proses yang dijalankan dari tindakan medis, maka percaya saja dia akan pulih dan keadaan hidupnya semakin baik. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, surat atau kitab Yesaya ini ditulis pada saat umat Allah berada di pembuangan. Mereka berada di pembuangan bukan karena Allah tidak menyayangi mereka, tetapi inilah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan bagi umat kepunyaannya. Karena Allah tidak ingin umatnya terlalu jauh meninggalkan dia. Allah tidak ingin umatnya meninggalkan kesetiaannya. Allah tidak ingin umatnya binasa, umatnya hancur akibat ketidaktaatan dan ketidaktaatan setia mereka. Namun dalam proses pengajaran itu, dalam proses Allah mendidik mereka di pembuangan, bukannya mereka berbalik atau bertobat, mereka malah terjerat dengan penyembahan berhala. Mereka semakin berpaling, semakin meninggalkan Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan begitu mengasihi mereka, mereka tidak menyadari akan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan bahwa Allah itu mengundang umatnya untuk bertobat dan menyingkirkan dosa agar dapat menerima kedamaian dan pemulihan daripadanya. Allah yang Maha Kudus dikatakan, Ia hadir bersama orang yang rendah hati dan remuk hatinya, dan Ia akan memberikan semangat yang baru bagi orang-orang fasik yang hidup dalam dosa dan terus-menerus gelisah seperti laut bergelombang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat yang ke-18 tadi, ini berbicara tentang kasih dan belas kasih Allah yang melihat dosa umatnya, namun tetap memilih untuk menyembuhkan mereka, tetap memilih untuk menuntun mereka dan menghibur mereka. Nah, ada beberapa poin yang dapat kita renungkan dari nas ini. Yang pertama adalah bahwa ketika manusia berdosa, ketika manusia jauh dari Allah, Allah akan memulihkan, Allah akan memberikan penghiburan kepada mereka yang bertobat, serta kepada mereka yang berduka cita, bahkan menciptakan puji-pujian dari bibir mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, belas kasihan yang luar biasa kita lihat di dalam ayat yang ke-18 ini. Dimulai dengan pengakuan bahwa Allah melihat segala jalannya. Allah melihat jalan kehidupan kita, apapun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dosa kita, kesalahan kita, kesesatan kita, bahkan yang ada dalam pikiran kita, hati dan benak kita, Tuhan tahu. Namun bukan sebagai penghakiman, melainkan sebagai dasar kasih-Nya untuk bertindak kepada kita.
Bapak Ibu yang terkasih, seorang tenaga medis atau dokter, dia perlu melihat, perlu memeriksa sedetail mungkin sebelum dia mengambil tindakan medis terhadap pasiennya. Nah, demikian juga Allah itu tahu sedetail apapun keadaan hidup kita untuk memulihkan. Artinya tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapannya. Keinginan Allah untuk menyembuhkan kita meskipun umat ini telah menjauh dari Tuhan. Allah menyatakan keinginannya untuk menyembuhkan mereka. Dan ini bukan hanya menyembuhkan secara fisik. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini dengan jalan, itu adalah jalan yang kita tempuh, perjalanan yang panjang. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jalan kehidupan kita. Kita menempuh jalan kehidupan yang panjang di dunia ini. Jalan kehidupan yang berliku-liku. Jalan kehidupan yang kadang-kala kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bahkan mungkin kita putar balik. Tetapi dalam hal ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah ingin menuntun kita kembali ke jalan yang benar itu. Memulihkan kondisi kita. Bukan hanya fisik tetapi juga penyembuhan spiritual dan emosional kita dalam kehidupan ini. Lalu Allah juga berjanji untuk menuntun umatnya dan memberikan penghiburan kepada mereka yang berkabung. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak hanya melihat masalah, tetapi juga memberikan bantuan dan kelegaan. Nah, kita percaya bahwa Bapak Ibu yang kekasih, ada banyak batu sandungan, ada banyak ganjalan, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan bagi kita untuk berbalik, untuk datang kepada Tuhan. Baik itu keinginan-keinginan duniawi kita. Yang lebih berat adalah apa yang ada dalam diri kita sendiri. Itu adalah musuh terberat bagi kita. Kedagingan kita. Dan itu semua juga merupakan bagian yang tidak mudah untuk kita lewati. Karena itu firman Tuhan katakan, angkat batu sandungan itu, buang. Hanya dengan demikian, maka kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menerima Tuhan. Buka hati kita dengan sebenar-benarnya. Pergumulan, masalah, tantangan, persoalan, keinginan-keinginan duniawi kita seringkali menjadi batu sandungan, menjadi penghalang, menjadi pintu yang tertutup bagi Tuhan untuk masuk. Bahkan ketika masalah yang kita hadapi, kita lihat masalah itu begitu berat sehingga dia menghalangi jalan Tuhan untuk datang, menyembuhkan, memulihkan kita. Untuk menghalangi pandangan mata iman kita. Menghalangi pandangan mata kita untuk melihat betapa besarnya Tuhan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Firman Tuhan sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang kekasih saat ini. Bahkan dia secara khusus akan memberikan penghiburan bukan hanya kepada orang yang berduka, tetapi dia juga menciptakan puji-pujian di bibir mereka. Dapat dibayangkan, orang yang berduka cita saja bisa memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah memiliki iman, karena dia sudah memiliki pengharapan, karena dia sudah melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupannya meskipun pada saat yang terberat sekalipun. Dan ini merupakan janji pemulihan dan harapan yang baru. Dan ini menunjukkan bahwa melalui pemulihannya umat tidak hanya pulih, tetapi juga dipulihkan untuk memuliakan Tuhan. Umat tidak hanya pulih selesai sampai di sana untuk dirinya, untuk keluarganya, tetapi dalam pemulihan itu ia menyadari Tuhanlah satu-satunya Tuhan penolong. Dia akan kembali, dia akan berbalik, dia akan hidup setia dan untuk terus mengikut Tuhan. Kiranya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun gumul juang, apapun tantangan persoalan, apapun hal-hal yang kita hadapi saat ini, suka duka, baik atau tidak baik, sehat atau sakit, mari kita boleh menaruhkan pengharapan kita, keyakinan kita, memandang dengan mata iman kita. Allah kita besar, Allah kita luar biasa yang sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih ketika kami setia mengikuti proses itu, maka kami akan berjumpa, kami akan menemui titik akhir dari semuanya, ya Allah.
bagaimana Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau menyempurnakan segala pengharapan iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami untuk terus percaya, terus berharap kepadamu. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.